warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa Prodi Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali mendiskusikan mata kuliah Hukum Konstitusi dengan topik bahasan model-model pengujian konstitusi di beberapa negara di dunia. Pembahasan ini penting agar kita bisa mendapatkan perspektif, kita mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana praktek dan model pengujian konstitusi yang diterapkan di beberapa negara di dunia ini. Secara umum, kalau merujuk pada buku dari Profesor Jimli Asyidiki, ada 10 model pengujian konstitusional yang diterapkan di banyak negara. Jadi Prof. Jimli melakukan kajian dari banyak negara terhadap praktek pengujian konstitusionalitas, dan hasil kajian itu dikelompokkan oleh Prof. Jimli ke dalam 4 model pengujian konstitusionalitas. Pada kesempatan ini kita akan diskusikan 10 model itu sehingga kita bisa dapat pengetahuan tentang bagaimana model-model yang berlaku dan diberlakukan di banyak negara terkait dengan pengujian konstitusionalitas atau pengujian konstitusional. Sebelum kita mulai melihat model-model yang diberlakukan di banyak negara terkait dengan pengujian konstitusionalitas, saya ingin mengajak teman-teman untuk mereview kembali sejarah gitu ya, sejarah pengujian konstitusionalitas produk hukum. Jadi kalau kita review kembali, dan ini pernah saya sampaikan dalam sesi sebelumnya di mata kuliah hukum konstitusi ini, bahwasannya sistem pengujian konstitusionalitas ini lahir dari proses sejarah yang sangat panjang. Sistem pengujian konstitusionalitas ini berakar dari sejarah Yunani kuno. Jadi pada era Yunani kuno itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aristoteles terhadap beberapa negara kota yang ada di Yunani kuno, itu dalam sistem hukum mereka itu dikenal 2 bentuk produk hukum. Jadi yang pertama itu nomoi, itu bentuk produk hukum tertinggi atau yang sekarang kita kenal dengan konstitusi, dan kemudian ada psepisma, di mana psepisma ini merupakan bentuk produk hukum yang berada di bawah konstitusi. Jadi kalau istilah sekarang itu mungkin kita kenal dengan istilah degree atau peraturan perundang-undangan. Dia posisinya di bawah konstitusi atau lebih rendah dari konstitusi. Di dalam sistem hukum Yunani kuno, ini psepisma ini sebagai bentuk produk hukum di bawah konstitusi ini tidak boleh bertentangan dengan nomoi yang memiliki kedudukan paling tinggi dalam sistem hukum Yunani kuno. Jadi ada hierarki produk hukum yang diterapkan di Yunani kuno, dan hierarki ini menyebabkan produk hukum yang berkedudukan paling tinggi, yakni nomoi, itu harus menjadi acuan bagi produk hukum yang ada di bawahnya. Dan sebagai konsekuensinya, psepisma sebagai produk hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan nomoi atau konstitusi. Dan jika ada yang bertentangan, maka dianggap batal demi hukum. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya kalau ditarik dari
sejarah perkembangan hukum itu sistem pengujian konstitusi itu berawal dari sana. Nah, praktek sistem hukum yang demikian di era Yunani kuno ini juga terjadi di era Islam. Jadi sistem hukum Islam yang muncul pada abad ke-5 Masehi ini juga mengenal hierarki perundang-undangan. Jadi dalam sistem hukum Islam kita ketahui ada Al-Quran yang merupakan sumber hukum tertinggi atau produk hukum tertinggi. Terus kemudian di bawahnya ada hadis, di mana kalau Al-Quran itu merupakan produk hukum yang dikeluarkan langsung oleh Allah, oleh Tuhan. Sedangkan hadis ini produk hukum yang berasal dari perkataan, perbuatan dari Nabi Muhammad SAW. Di mana sebenarnya perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW ini juga merupakan cerminan dari wahyu Tuhan. Tetapi yang membedakan adalah kalau Al-Quran itu diturunkan langsung secara tekstual, sedangkan hadis ini diturunkan melalui personifikasi dari Nabi Muhammad, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Hadis ini memiliki kedudukan di bawah Al-Quran. Di bawah hadis ada juga ijma dan qiyas. Ijma ini merupakan sebenarnya bukan produk hukum ya. Ijma dan qiyas ini merupakan metode penemuan hukum atau istimbatul hukmi. Tetapi produk dari ijma dan qiyas, jadi ijma itu adalah kesepakatan para ahli fikih, para ahli hukum Islam. Sedangkan qiyas itu adalah metode penemuan hukum melalui analogi hukum. Produk ijma dan qiyas ini berada di bawah hadis, dan tentunya dia berada di bawah Al-Quran. Dalam struktur hierarki sistem hukum Islam demikian, maka hampir sama dengan yang berlaku di era Yunani kuno. Jadi Al-Quran sebagai produk hukum tertinggi, dia harus menjadi acuan. Jadi apabila ada hadis yang isinya bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis itu harus dianggap batal atau tidak berlaku. Apakah hadis itu ada kemungkinan bertentangan dengan Al-Quran? Ya, mengapa demikian? Karena hadis itu perkataan dan perilaku atau perbuatan Nabi Muhammad yang dikodifikasikan, yang ditulis melalui proses periwayatan, melalui proses penceritaan oleh orang lain. Proses periwayatan ini membuka peluang terjadinya reduksian baik makna maupun teksnya, juga membuka peluang misinterpretasi. Di sisi lain, periwayatan ini juga membuka peluang terjadinya proses periwayatan yang dilakukan oleh orang yang tidak diakui integritasnya. Sehingga dengan demikian ketika ada proses periwayatan hadis yang mengandung unsur-unsur seperti itu, misalnya perawinya atau periwayat atau pencerita hadis itu diragukan integritasnya, atau makna atau substansi dari isi hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, maka berdasarkan hierarki perundang-undangan dalam sistem hukum Islam, maka hadis itu dianggap batal. Demikian juga dengan ijma dan qiyas. Jadi kalau kita lihat pengujian konstitusionalitas itu sebenarnya memiliki akar ke sana. Jadi pengujian konstitusionalitas itu ada karena adanya hierarki dalam sistem hukum. Jadi ada
produk hukum tertentu yang dianggap memiliki kedudukan paling tinggi dan ada produk hukum yang lain yang berposisi lebih rendah. Produk hukum yang lebih rendah ini tidak boleh bertentangan dengan produk hukum yang posisinya paling tinggi. Jadi genealoginya semacam itu. Nah, dalam praktek empiris, pengujian undang-undang ini kemudian muncul secara formal di dalam tata kehidupan kenegaraan di era modern. Dimulai dari kalau kita lihat dalam sejarah secara hukum ya, secara hukum kontemporer, itu praktek pengujian konstitusionalitas di sistem hukum modern itu muncul sejak kasus Marbury versus Madison di Amerika tahun 1803. Diawali dari situ, maka kemudian muncul praktek-praktek pengujian konstitusionalitas di banyak negara. Dan ini memunculkan, kalau dimodeling oleh Prof. Jimli, ini memunculkan 10 model. Pertama, model Amerika Serikat. Yang kedua, model Austria. Yang ketiga, model konsil konstitusional Prancis. Kemudian ada yang keempat itu model campuran Amerika dan kontinental. Kemudian model pengujian oleh special chamber atau kamar khusus di Supreme Court. Kemudian ada model Belgia, ada model tanpa judicial review, ada model legislative review, ada model executive review, dan ada model international judicial review. Nah, kita akan bahas satu persatu. Model Amerika Serikat, model pengujian konstitusional di Amerika Serikat, sebagaimana saya sampaikan tadi, itu dimulai sejak adanya kasus Marbury versus Madison yang ditangani oleh Supreme Court di Amerika Serikat tahun 1803. Jadi di sana pengujian konstitusionalitas itu pada saat itu dilakukan oleh Mahkamah Agung atau Supreme Court. Jadi Mahkamah Agung di sana disebut sebagai the guardian, the protector, the interpreter of the Constitution. Nah, tapi dalam perkembangan berikutnya, pengadilan biasa di luar Mahkamah Agung ini juga dapat melakukan judicial review melalui prosedur decentralized or diffuse or dispersed review. Jadi di Amerika itu dalam perkembangannya di samping Supreme Court itu pengadilan biasa juga bisa melakukan judicial review. Kenapa demikian? Karena di Amerika itu menerapkan common law system, di mana salah satu prinsipnya itu adalah judge made law. Jadi hakim itu membuat hukum. Jadi di Amerika perkembangannya sudah sampai sedemikian. Jadi tidak hanya Mahkamah Agung, itu pengadilan biasa juga bisa melakukan judicial review. Nah, tetapi yang menarik, rasanya putusan judicial review itu hanya mengikat para pihak atau inter partes. Jadi ini beda dengan di Indonesia misalnya, putusan pengujian konstitusionalitas oleh Mahkamah Konstitusi itu bersifat erga-omnes, jadi mengikat semua pihak. Kalau di Amerika ini hanya mengikat para pihak atau inter partes. Tetapi meskipun dia mengikat hanya pada para pihak yang sedang berperkara, tetapi berlaku asas stare decisis. Jadi jurisprudensi. Jadi putusan itu juga mengikat peradilan berikutnya. Jadi kalau ada kasus di masa berikutnya yang sama, yang serupa gitu ya, dan ditangani oleh pengadilan lain, maka peradilan ini terikat dengan putusan itu. Judicial review di Amerika itu bersifat posteriori review. Jadi dia bersifat mereview hal-hal yang atau menguji hal-hal yang sudah terjadi.
Ini nanti ada kebalikan dari posteriori review ini yang diterapkan di Prancis misalnya. Jadi kalau yang di Amerika ini judicial review-nya bersifat posteriori review atau review yang dilakukan sesudah ada kasus. Putusan mengenai konstitusionalitas itu bersifat deklaratory dan retrospektif. Jadi dia bersifat menjudge sesuatu yang lalu, bukan sesuatu yang sekarang. Sistem yang berlaku di Amerika ini juga diterapkan di beberapa negara lain. Di Eropa itu misalnya Denmark, Estonia, Irlandia, dan seterusnya. Di Timur Tengah ada juga negara Iran dan Israel yang mengikuti model Amerika. Di Asia itu ada Bangladesh, ada Fiji, ada Hong Kong, India, Jepang, Malaysia, dan sebagainya. Di Amerika Utara ada Kanada, di Amerika Tengah itu ada Argentina, Bahamas, kemudian Amerika Selatan, dan sebagainya. Ya, itu model yang pertama, model Amerika. Model yang kedua, ini adalah model Austria, atau sering disebut Continental Model. Jadi model Austria ini dikembangkan berdasarkan pemikiran Hans Kelsen, yang dimuat dalam konstitusi Austria. Di model ini menyeimbangkan supremasi parlemen dengan supremasi konstitusi, supaya kedaulatan rakyat tidak menyimpang dari the supreme law of the land. Di dalam model Austria ini pengujian konstitusi dilakukan oleh sebuah pengadilan khusus, yakni pengadilan konstitusi. Jadi tidak dilakukan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan biasa seperti yang di Amerika tadi. Jadi kalau di Austria ini ada lembaga peradilan khusus, yakni peradilan konstitusi. Terus pengujian konstitusionalitas itu dapat bersifat posteriori review maupun a priori review. Jadi kalau yang di Amerika tadi pengujiannya itu hanya bisa dilakukan dalam bentuk posteriori review. Jadi untuk hal-hal yang sudah terjadi, sudah berlaku. Tapi kalau yang Austria ini dia bisa bersifat posteriori review, tapi juga bisa bersifat a priori review. Jadi dia juga bisa menguji hal-hal yang bersifat yang sudah terjadi maupun sesuatu yang belum tapi berpotensi untuk terjadi. Berikutnya, dalam model Austria ini, putusan dari peradilan konstitusi itu mengikat secara umum atau erga omnes. Jadi ini berbeda dengan yang model Amerika tadi. Jadi kalau di model Amerika tadi, putusannya itu dia bersifat inter partes atau hanya mengikat para pihak saja. Tapi kalau yang model Austria ini, putusan pengujian konstitusional yang dikeluarkan oleh pengadilan konstitusi itu bersifat erga omnes atau mengikat secara umum. Jadi tidak hanya pihak yang mengajukan saja yang terikat oleh putusan itu, tapi juga seluruh masyarakat itu terikat oleh putusan. Yang kedua, putusannya juga bersifat mutlak. Jadi tidak bisa diganggu putusannya. Jadi nggak bisa dibanding. Ciri berikutnya dari model Austria ini adalah hal yang bisa diuji dalam pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi atau di peradilan konstitusi dalam model Austria ini adalah hal yang bersifat abstrak. Jadi bukan hal yang bersifat konkret. Jadi hal yang bersifat abstrak itu apa? Itu yang maksudnya yang diujikan tuh bukan hal-hal yang bersifat konkret individual. Misalnya keputusan misalnya, bukan hal semacam, tapi hal yang bersifat abstrak, norma, itu yang bisa diuji. Ini beda dengan yang Amerika tadi. Yang di Amerika itu kasus Marbury versus Madison itu yang diuji itu sebenarnya bersifat konkret. Nah, kalau yang model Austria ini yang bisa diujikan ini yang bersifat abstrak. Misalnya norma tentang misalnya hak untuk bekerja misalnya, itu abstrak. Jadi tidak menyangkut orang-orang tertentu, tapi yang diujikan adalah hal yang bersifat normatif abstrak.
Seperti halnya di model Amerika tadi, model Austria ini juga diterapkan tidak hanya di Austria, tapi juga di beberapa negara lain. Ada di Eropa, misalnya Albania, Jerman, Hungaria, Italia, Lituania, Latvia, dan lain sebagainya. Di Afrika itu juga ada beberapa negara yang menerapkan, termasuk Afrika Selatan, di Timur Tengah itu juga ada beberapa negara yang menerapkan, ada Siprus, ada Irak, Palestina, Syria, kemudian di Asia itu ada beberapa negara juga yang menerapkan, Korea Selatan, Sri Lanka, Tajikistan, Thailand, di Amerika Tengah dan Selatan ada Chile, Suriname, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah model Prancis, Conseil Constitutionnel. Conseil Constitutionnel ini atau dalam tanda kutip peradilan konstitusi ini dibentuk melalui konstitusi kelima Prancis tahun 1958. Pada awalnya sebenarnya Prancis ini menentang konsep peradilan konstitusi. Di Prancis bersama Inggris dan Belanda ini tidak sepakat. Tapi namun akhirnya Prancis mengambil jalan tengah dengan membentuk Dewan Konstitusi. Jadi meskipun awalnya Prancis ini menolak gagasan tentang peradilan konstitusi, tetapi Prancis kemudian mengikuti gagasan pembentukan peradilan konstitusi, tetapi tidak dalam bentuk lembaga pengadilan, tetapi dia membentuk dewan konstitusi. Jadi bukan pengadilan. Pengujian konstitusionalitas oleh Dewan Konstitusi atau Konsil Konstitusional ini bersifat a priori. Jadi hal-hal yang belum terjadi tapi berpotensi terjadi. Bukan sesuatu yang sudah terjadi, tetapi sesuatu yang akan atau berpotensi terjadi. Jadi disebut a priori constitutional review atau sering disebut constitutional preview. Sebelum undang-undang itu disahkan atau diberlakukan, itu bisa diuji, bisa digugat kepada Dewan Konstitusi. Jadi proses menggugatnya itu sebelum diberlakukan undang-undang itu. Tetapi dalam perkembangannya, constitutional review ini juga dilakukan oleh special chamber dari Mahkamah Agung atau kamar khusus dari Mahkamah Agung untuk perkara-perkara khusus, dan bisa juga bersifat a priori review dan konsultatif. Di Dewan Konstitusi Prancis itu semacam itu, bedanya dengan model Austria dan Amerika itu di situ. Jadi yang di Prancis ini pemegang mandatnya atau pelaksana pengujian konstitusi itu tidak lembaga peradilan seperti di Mahkamah Agung, di Mahkamah Agung Amerika Serikat, peradilan umum, atau tidak juga seperti di Austria, yakni di peradilan khusus, peradilan konstitusi. Tapi kalau di Prancis ini pengujian konstitusi dilaksanakan oleh Dewan Konstitusi. Sifat pengujiannya itu preview, constitutional preview, atau pengujian sebelum undang-undang itu disahkan atau diberlakukan. Nah, tetapi khusus untuk perkara pemilu itu pengujian itu dilakukan setelah ditetapkan pemilu itu, atau bersifat a posteriori review. Jadi selain yang urusan pemilu itu a priori constitutional review, tapi khusus untuk pemilu itu yang di Prancis ini sifatnya adalah posteriori review. Ada beberapa negara yang menerapkan model Prancis ini. Di Timur Tengah ada Lebanon, di Afrika ada Aljazair, Djibouti, Maroko, dan lain sebagainya. Di Asia ada Kamboja, Kazakhstan. Model berikutnya ini adalah model campuran antara Amerika dan kontinental, campuran antara Amerika dan Austria. Model ini menerapkan sistem yang tersebar dan terkonsentrasi, tercampur dalam satu kesatuan. Jadi kalau yang di Amerika tadi kan pengujian konstitusionalitas itu bisa dilakukan oleh MA dan bisa dilakukan juga oleh peradilan-peradilan di bawahnya di tingkat negara bagian.
Sedangkan di Austria itu dipusatkan di peradilan konstitusi. Nah, model campuran ini dia apa namanya, menerapkan sistem yang apa namanya, terkonsentrasi di apa, pusat dan juga tersebar di daerah. Ya, meskipun pengujian konstitusional terpusat di MK atau di MA atau bahkan pada special chamber tertentu dalam peradilan ada, semua tingkatan pengadilan pun dapat mengesampingkan beberapa undang-undang yang diyakini bertentangan dengan konstitusi. Jadi dalam model campuran ini itu tadi semuanya terpusat di apa, di peradilan di tingkat pusat. Tetapi pengadilan di tingkat daerah pun juga bisa apa namanya, melakukan pengujian penerapan undang-undang. Di Asia yang mengikuti model campuran ini misalnya di Taiwan, di Afrika itu ada apa, ada juga di Amerika Tengah dan Selatan juga ada. Model berikutnya ini model pengujian konstitusionalitas oleh special chamber atau kamar khusus. Dalam model ini, kewenangan pengujian konstitusionalitas itu diserahkan ke dalam fungsi lembaga peradilan yang sudah ada dalam bentuk special chamber. Jadi ini yang membedakan hanya masalah kelembagaannya aja ya. Misalnya di Yaman itu mekanisme pengujian konstitusionalitas dilakukan oleh kamar khusus di pengadilan tinggi. Jadi ada model yang semacam itu. Jadi bukan oleh apa namanya, lembaga pengadilan biasa, lembaga peradilan umum seperti Amerika, bukan seperti Austria yang peradilan khusus, peradilan konstitusi, tapi ini oleh special chamber. Kemudian ada model berikutnya, ini adalah model Belgia. Di Belgia, ini fungsi constitutional review sebelum tahun 2005 ya, ini diberikan kepada badan peradilan tertinggi di bidang arbitrase atau Court of Arbitration yang berkedudukan sejajar dengan Mahkamah Agung. Kenapa diberikan kepada Court of Arbitration? Itu karena sengketa konstitusional itu terjadi antar lembaga negara atau antar organ negara dengan warga negara, sehingga lembaga yang melakukan pengujian ini disebut oleh Court of Constitutional Arbitration. Jadi apa namanya, pengujian konstitusionalitas di Belgia itu kecenderungannya itu lebih bersifat sengketa konstitusional antar lembaga negara maupun antar organ negara dengan warga negara. Tetapi dalam perkembangan berikutnya setelah apa namanya tahun 2005, Court of Arbitration ini diubah menjadi Mahkamah Konstitusi dan kewenangannya ditambahkan dengan kewenangan constitutional review. Jadi tidak hanya menangani sengketa antar lembaga negara maupun sengketa antar organ negara dengan warga negara, tapi juga melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang. Jadi sekarang ini model Belgia sudah sama dengan model Austria. Model berikutnya itu adalah model tanpa judicial review. Ini terjadi atau diterapkan di Inggris dan Belanda. Jadi kenapa demikian? Karena Inggris dan Belanda ini menerapkan supremasi parlemen secara murni. Jadi undang-undang di Belanda tidak dapat diganggu-gugat. Hakim itu tugasnya menerapkan undang-undang, bukan menilai undang-undang. Ini beda dengan eksekutif ya. Eksekutif itu melaksanakan undang-undang. Kalau di sini hakim itu menerapkan undang-undang itu dalam arti dia menilai pelaksanaan undang-undang, apakah pelaksanaan undang-undang itu sudah sesuai atau belum dengan undang-undangnya. Sedangkan di Inggris berlaku doktrin the Queen or the King in Parliament, di mana ratu atau raja sebagai kepala negara secara simbolis berfungsi juga sebagai the House of Lords, seperti raja dan ratu yang menjadi ketua dewan penasihat parlemen di Belanda. Jadi dengan demikian parlemen menyandang kedudukan lebih tinggi daripada kekuasaan kehakiman. Jadi karena Belanda dan Inggris menerapkan supremasi parlemen, maka tidak ada mekanisme judicial review. Jadi undang-undang itu sudah dianggap paling tinggi ya. Lagi pula di Inggris tidak punya konstitusi tertulis.
Model berikutnya itu adalah model legislative review. Model legislative review ini terjadi di negara-negara yang menganut paham sosialisme atau komunisme, misalnya Cina, di mana berlaku prinsip supremasi parlemen. Jadi yang melakukan review terhadap undang-undang itu ya lembaga yang membentuk undang-undang itu sendiri, yakni parlemen. Dewan Rakyat atau parlemen itu memiliki kekuasaan tertinggi dalam struktur negara. Dia punya kewenangan membentuk undang-undang, maka dia pula lah yang punya kewenangan untuk mereview undang-undang itu. Ini beberapa negara yang menerapkan model ini. Ada Finlandia, Korea Utara, Cina, Vietnam, Kuba, dan lain sebagainya. Indonesia sendiri sebelum amandemen konstitusi itu pengujian atau review terhadap undang-undang itu ya dilakukan oleh legislatif sendiri. Jadi kalau kita ingat sejarah pembuatan konstitusi di Indonesia, sejarah pembuatan UUD 45, sebenarnya saat itu sudah pernah dimunculkan atau sudah pernah muncul perdebatan tentang pengujian undang-undang ini oleh Muhammad Yamin. Tetapi gagasan itu ditolak sehingga pengujian undang-undang itu dilakukan melalui legislative review. Ini sebelum amandemen ya. Model berikutnya adalah model executive review, yakni pengujian yang dilakukan oleh pihak eksekutif. Ini ada juga dikembangkan, dipraktekkan. Ini salah satunya di Indonesia. Jadi di Indonesia ini di samping ada constitutional review, ada judicial review, ada juga executive review. Jadi executive review itu adalah pengujian undang-undang yang dilakukan oleh pihak eksekutif. Kalau di Indonesia, ini pengujian dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, tetapi terbatas kepada produk peraturan perundang-undang di tingkat daerah. Jadi dibatasi pada aspek itu. Yang terakhir adalah model internasional judicial review. Jadi model ini berkembang di masyarakat Uni Eropa. Jadi ketika masyarakat Uni Eropa dibentuk, itu beberapa negara sepakat untuk bergabung, kemudian membentuk komunitas regional, di mana komunitas regional ini memiliki struktur manajemen ketatanegaraan yang hampir sama dengan sebuah negara. Jadi punya parlemen, gitu. Ada parlemen Uni Eropa, ada eksekutifnya, ada pengadilan Uni Eropanya, dan bahkan punya konstitusi juga. Jadi ini menyebabkan munculnya model yang lain, model judicial review yang lain, tetapi di sini disebut oleh Prof. Juni sebagai model internasional judicial review. Jadi judicial review yang dilakukan lintas negara sebenarnya. Dalam konteks Uni Eropa sebenarnya itu regional Eropa. Jadi dari 10 model ini, 10 model pengujian konstitusional ini, kita bisa pahami bahwasannya pengujian konstitusional atau pengujian konstitusionalitas itu merupakan model pengujian produk hukum yang lebih rendah kepada produk hukum yang lebih tinggi atau yang tertinggi, dalam hal ini konstitusi. Dan itu berakar dari penerapan sistem hierarki perundang-undangan, di mana ada produk perundang-undangan yang menempati kedudukan paling tinggi, dalam hal ini konstitusi, dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Jika ada pertentangan norma, maka bisa dilakukan pengujian konstitusionalitas. Tapi dan ini prosedurnya dilakukan oleh lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan itu. Dan ini dalam prakteknya ada bermacam-macam seperti tadi yang
kemudian menghasilkan model-model pengujian konstitusionalitas. Yang di Amerika dilakukan oleh pengadilan umum, di tingkat paling tinggi itu di Mahkamah Agung, Supreme Court, tapi kemudian di tingkat pengadilan negara bagian juga bisa dilakukan kalau model Amerika. Kalau di Austria itu pelaksana pengujian konstitusionalitas itu dilakukan oleh peradilan khusus, peradilan konstitusi. Kalau di Prancis itu bukan lembaga peradilan, jadi Dewan Konstitusi, dan lain sebagainya. Kemudian ada model juga yang pengujiannya itu bisa dilakukan di tingkat internasional, itu yang dipraktekkan di Uni Eropa. Jadi kira-kira itu model-model pengujian konstitusionalitas yang diterapkan di beberapa negara. Untuk lebih mendalamnya, teman-teman bisa membaca di bukunya Prof. Jimli tentang model pengujian konstitusionalitas di beberapa negara. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan disampaikan di dalam kolom diskusi di e-kampus atau di channel komentar di channel YouTube saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.